Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai tentang pertempuran Badar ya, dengan judul Pertempuran Badar Antara Nasihat dan Peringatan, di channel Perspektif Sejarah TV. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, jadi peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW itu cukup banyak. Di antara yang paling sangat terkenal adalah Perang Badar ya, atau Pertempuran Badar, di mana pada saat perang ini itu Islam ya yang memenangkan ya, melawan kafir Quraisy. Kita langsung aja ke slide-nya ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah salah satu lembah Badar yang menjadi saksi bisu pertempuran daripada perang Badar ya, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi peristiwa 17 Ramadan itu bukan hanya perang Badar terjadi ya, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, 17 Ramadan itu salah satu peristiwa di mana pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu dan Al-Quran pertama kali diturunkan ya, Quran surat Al-Iqra, Quran surat Al-Alaq, maaf ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang saya ingin bahas pada saat ini adalah tentang pertempuran Badar ya, atau perang Badar. Nah, dari latar belakang pertempuran Badar ini ya teman-teman sekalian, pertama adalah adanya rasa kebencian ya, Amr bin Hisham atau dipanggil Abu Jahal ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Amr bin Hisham ini salah satu pamannya Nabi, pembesar Quraisy juga, itu beragama paganisme ya, menyembah berhala Lata, Uzza, Huba dan Mana. Nah, dia memiliki kebencian yang begitu luar biasa terhadap Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu membawa ajaran baru ya, membawa ajaran tauhid yang menurut Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini bertolak belakang gitu ya dengan ajaran agama daripada paman-pamannya, baik Abu Lahab dan Abu Sufyan, seperti itu. Tapi kalau Abu Sufyan dalam riwayat dikatakan setelah itu beliau masuk Islam. Teman-teman sekalian, referensi dari presentasi saya pada saat ini itu dari kitabnya Rahaiqul Maktum ya, Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, dan Fikih Sirah Nabawiyah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti, dan yang terakhir itu saya mengutip dari bukunya Philip Kehiti ya, judulnya The History of the Arabs. Selanjutnya, yang melatar belakangnya pertempuran Badar atau perang Badar ini terjadi adalah perampasan dan pengusiran kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang berada di Mekah pada saat itu, hartanya itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ya, dan terjadi pengusiran secara besar ya. Akhirnya apa? Banyak umat muslim itu yang hijrah ke Madinah ya, menyusul daripada Rasulullah SAW yang sudah lebih dulu menetap di Madinah, seperti itu. Nah, akhirnya kan membuat kemarahan ya gitu umat Islam, di mana Mekah itu adalah tempat tinggal mereka kan gitu. Kenapa mereka harus diusir gara-gara mereka memeluk agama Islam?
Gitu. Selanjutnya adalah penindasan umat Islam. Ya, bukan hanya perampasan, pengusiran, namun juga terjadi intimidasi yang begitu luar biasa sampai ada pembunuhan ya di sana seperti itu. Nah, selanjutnya memberi pelajaran kepada kaum kafir. Nah, setelah melihat terjadinya perampasan, pengusiran, penindasan kepada umat Islam, nah, ternyata Rasulullah beserta para sahabat, baik dari kaum Muhajirin dan Ansar, dari suku Aus dan suku Khazraj yang mendiami kota Madinah Al-Munawwarah, itu ternyata membuat strategi gitu ya, bagaimana nanti kita akan melakukan genjatan senjata ke sana, karena memang orang-orang kafir Quraisy ini sudah masuk kategori kafir harbi gitu ya, membunuh daripada umat Islam. Nah, Islam kalau dalam teologi, dalam fikih gitu ya, wajib membela kan seperti itu. Ya, jadi jangan diam saja ya ketika misalkan Islam ditindas. Seperti itu. Makanya terjadilah pertempuran Badar ini pada tanggal 17 Ramadan. Selanjutnya, nah, kadar kekuatan umat Islam dan pembagian komando. Yang pertama ya, yang cukup terkenal ya, banyak diceritakan oleh para sejarawan, para ustadz biasanya saat memperingati nuzulul Quran sambil membaca daripada kisah-kisah kejadian perang Badar itu ya. Saya mengutip dari bukunya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, di mana pasukan dari kaum muslimin itu terdiri dari 313 ya, atau 317 orang. Tapi yang paling sangat masyhur ya, pasukan Nabi itu terdiri dari 313 orang. Nah, diantaranya ada 86 dari Muhajirin ya. Jadi Muhajirin itu orang-orang yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah, 61 dari suku Aus dan 170 dari suku Khazraj. Nah, ini suku Aus dan suku Khazraj ini adalah suku asli ya, yang mendiami di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi suku-suku itu banyak sekali ya di mana? Di Mekah dan Madinah ya. Selanjutnya ini perlengkapan perang sangat sedikit ya. Jadi dalam riwayat dikatakan baju besi yang dimiliki oleh kaum muslimin itu ya hanya beberapa seperti itu. Terus pedangnya, terus bahkan kendaraan hewan ya cuma 2 ekor kuda gitu ya, dan 70 ekor unta. Sisanya kaum muslimin itu berjalan ya dari Madinah ke Mekah itu seperti itu. Oke. Nah, gambaran pasukan kafir Quraisy. Nah, ini kekuatan daripada kafir Quraisy. Nah, pasukan ini langsung dipimpin oleh pamannya Nabi Muhammad ya. Ya, Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal udah sangat sudah sangat sudah sangat bernafsu mungkin ya untuk mengalahkan daripada Nabi Muhammad kan seperti itu. Saat mereka semua sudah berada di pertempuran Badar, jumlah orang-orang kafir Quraisy ya sebanyak 3.000 ya, 3 kali lipat daripada kekuatan muslim pada saat itu. Muslim itu dari Madinah menuju Mekah itu kurang lebih sekitar 313 ya, sebagaimana yang tadi kita bahas. Nah, kendaraan hewan dari pasukan kafir Quraisy ya sebanyak 100 kuda dan ribuan unta ya, dan mereka memiliki baju besi, baju perang ya sekitar 600-an. Jadi kalau dalam strategi atau taktik perang orang-orang Arab pada zaman dahulu ya, pada masa Nabi, itu yang memiliki baju besi itu dia akan maju terlebih dahulu dan berada di garda terdepan gitu ya, melawan musuh pada saat itu. Nah, luar biasa ya, kekuatan mereka itu begitu lengkap gitu ya, begitu banyak, sedangkan umat muslim itu kekuatannya ya ala kadarnya ya. Kalau memang kalau bukan dari izin Allah Subhanahu wa taala ya,
kaum muslimin ya jauh ya dari kemenangan kan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang lebih menarik adalah jadi saat perang Badar itu ada intervensi dari iblis. Bernama Suraqah bin Malik ya Al-Madili ya, Al-Madili kok. Kalau dalam riwayat dikatakan kan seperti itu. Nah, jadi saat terjadi perang Badar itu jadi ada pertempuran berbagai makhluk ya. Kalau dari kafir Quraisy ya iblis gitu ya, yang ikut intervensi. Dari umat Islam itu malaikat kan, seperti itu. Ya, nama lengkapnya itu Suraqah bin Malik bin Duthum ya Al-Mudilij ya, Al-Mudilij. Seperti itu. Dalam kitab Surah Nawawi dikatakan. Oke, selanjutnya ya gejolak pertempuran dimulai. Ya, jadi ada antara Al-Aswad bin Abdul As'ad dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi saat pasukan kaum muslimin sudah berada di lembah Badar ya, dan pasukan kafir Quraisy juga sudah berada di lembah Badar dan sudah berhadapan-hadapan. Jadi kalau dalam tradisi perang orang Arab itu tidak langsung menyerang ya, sebagaimana kalau kita lihat di film-film Indonesia kan begitu ya. Di peperangan-peperangan Indonesia yang terjadi kan langsung kalau udah berhadapan-hadapan langsung perang begitu saja. Tapi kalau dalam tradisi Arab itu jadi petinggi-petinggi dan pembesar-pembesar dari pasukan, baik lawan atau kawan gitu ya, itu maju terlebih dahulu untuk melakukan duel ya, duel sampai mati. Nah, dalam riwayat dikatakan Al-Aswad itu tewas ya di tangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ini dari pasukan muslimin, sedangkan Al-Aswad dari kafir Quraisy tewas dengan sabetan pedang ya dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, setelah Al-Aswad tewas ya, petinggi-petinggi dan pembesar dari kafir Quraisy maju tuh 3 orang. Ya, nah dari Islam ya atas perintah Rasulullah majulah Ubaidah ya, Sayyidina Ubaidah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali ya melakukan duel ya untuk yang kedua kalinya. Dalam riwayat dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki satu pedang ya, namanya pedang Zulfikar ya. Itu dalam riwayat dikatakan pedang Zulfikar itu sekali tebas gitu ya, sekali tebas kepala itu 20 kepala putus katanya. Wah, luar biasa gitu ya. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi seperti itu. Sebenarnya pedang Zulfikar itu ya teman-teman sekalian bukan pure pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu adalah pedangan Nabi Muhammad ya, diberikan kepada sahabatnya juga menantunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat umat Islam kembali memenangkan ya, Ubaidah menang, Hamzah menang dan Ali menang, akhirnya peperangan besar terus dimulai seperti itu. Nah, ini salah satu cuplikannya ya teman-teman sekalian ya, dalam film yang saya sampaikan. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dengan pedang Zulfikarnya. Jadi ada Ubaidah, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kafir Quraisy. Nah, ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu ya salah satu cuplikan filmnya. Selanjutnya ada intervensi para malaikat pada saat perang Badar. Diriwayatkan saat para malaikat itu sudah mulai datang, Rasulullah itu terserang ngantuk yang begitu luar biasa. Itu bagian daripada pertanda bahwasanya malaikat Jibril bersama pasukan itu datang, memberikan segenggam gulungan debu-debu ya atau genggaman pasir yang diberikan untuk Rasulullah dan para sahabat untuk melemparkan ke wajah
buruk daripada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Selanjutnya ya, counter attack terjadi ya, serangan balasan terjadi, pertempuran besar terjadi di dalam Quran surat Al-Qamar. Ya, salah satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala, atau saya menyebutnya pesan dari langit, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 45, sayuhzamul al-jam'u wa yuwallunal dubura. Nah, itu Allah berfirman yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Nah, dengan semangat Quran surat Al-Qamar ayat 45, dengan energi Quran surat Al-Qamar ayat 45, akhirnya apa? Umat Islam semakin semangat ya melakukan serangan balik ya, pertempuran yang begitu luar biasa terhadap kafir Quraisy pada saat itu. Ya, akhirnya pada berlarian gitu ya, semuanya teman-teman sekalian, kalah orang-orang kafir Quraisy, bahkan iblis pun ikut lari dari medan pertempuran. Akhirnya kekalahan telak terjadi kepada kafir Quraisy pada saat itu, dan perang Badar pada tanggal 17 Ramadan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Sebenarnya kalau diceritakan secara detail itu cukup banyak ya teman-teman sekalian. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi yang bisa saya sampaikan sampai di sini saja. Gitu. Oke, kurang lebih ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.